Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini saya hendak sharing kesaksian pengalaman hidup saya. Saya belum lama bertobat, walaupun saya sudah lama menjadi Kristen. Dan kemudian setelah saya bertobat, saya memiliki semangat, memiliki antusias, dan merasakan indahnya hidup ini. Dan saya bersemangat, berantusias untuk belajar tentang kerohanian dengan membaca firman Tuhan. Lebih bersemangat, lebih antusias, karena sebelum saya bertobat, saya juga sudah biasa ke gereja. Saya juga sudah biasa membaca firman Tuhan. Tetapi saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Jadi saya merasa berbeban ketika membaca firman Tuhan. Saya membaca kitab suci atau firman Tuhan berkali-kali, tetapi tidak ada hikmat. Saya hanya membaca sebagai kewajiban dan berbeban. Namun puji Tuhan, setelah saya bertobat, saya merasakan indahnya membaca firman Tuhan. Saya dapat merenungkan firman Tuhan, dan firman-firman Tuhan tersebut benar-benar firman yang hidup, yang dapat memberikan kekuatan, menjadi nasihat, menjadi dasar untuk hidup saya lebih baik. Jadi firman Tuhan telah menuntun saya untuk hidup menjadi lebih baik, dan saya dapat merasakan melalui firman Tuhan bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang taat dan setia, dan kemudian merasakan damai sukacita dari Tuhan. Selain saya membaca firman Tuhan dengan antusias, saya juga mencari renungan-renungan, khotbah, kesaksian melalui video-video di YouTube. Berbagai kesaksian, juga khotbah, ibadah melalui YouTube, juga para hamba Tuhan, ada Pastor Andi Simon, ada Pendeta Gilbert Numoindong, dan juga ada Bapak Evangelis Dautoni. Dan saat ini saya ingin bersaksi tentang bagaimana saya sebenarnya sudah lama sebelum saya bertobat, semenjak Evangelis Bapak Pendeta Dautoni masih muda, saya sudah ikut khotbah-khotbah beliau ketika beliau mengadakan KKR di kota saya. Juga hampir semua buku-buku Bapak Pendeta Dautoni juga sudah saya baca. Nah, kemudian hal yang menarik tentang Bapak Pendeta Dautoni, pada awalnya ketika saya melihat brosur di toko buku agama Kristen, ada KKR, ada pengkhotbah Dautoni, mantan dukun sakti. Saya tertarik ikut, tetapi pikiran saya, di dalam benak saya, persepsi saya bahwa Pendeta Dautoni sebagai mantan dukun sakti, maka saya berpikir lebih tua dari saya. Dan saya berpikir usia Pak Dautoni 50 tahun ke atas. Tapi kemudian ketika saya ikut KKR beliau, mendengarkan khotbah beliau di kota saya, ternyata beliau masih sangat muda, dan dulu langsing, ramping, ganteng begitu, masih muda sekali. Saya bingung, mengapa dikatakan mantan dukun sakti padahal masih muda. Dan ternyata beliau sejak usia 9 tahun sudah belajar tentang perdukunan sampai usia kalau tidak salah 17 tahun. Dan kesaksian beliau bahwa beliau memang hampir menguasai seluruh kesaktian tentang perdukunan.
hal yang menarik bagi saya bahwa beliau sebagai mantan dukun sakti yang mandraguna, tapi memiliki kerendahan hati, yaitu ketika beliau bertarung dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, dan kemudian beliau mengatakan, kalau saya kalah, maka saya ikut kamu, dengan tegasnya. Dan ternyata Pak Gilbert Lumoindong bersama Tuhan Yesus Kristus dengan kata haleluya bisa mengalahkan Bapak Dautoni, tentu mengalahkan setan yang ada di dalam Bapak Dautoni. Dan kemudian dibuktikan oleh Pak Dautoni bahwa Bapak Dautoni kemudian betul-betul melepaskan segala kesaktian sebagai dukun sakti, dan kemudian merendahkan diri, merendahkan hati, melepaskan semua atribut-atribut kesaktiannya, perdukunannya yang sudah terkenal, mendapatkan penghargaan, kehormatan, tiba-tiba menjadi seseorang yang tidak berarti, kemudian masuk sekolah Alkitab. Bayangkan seseorang yang sakti mandraguna masuk sekolah Alkitab menjadi orang biasa, dan kemudian Pak Dautoni pun tidak merasa harus pencitraan, harus tetap ingin dihormati dengan gengsi. Di sekolah Alkitab beliau sering bercanda di dalam khotbah-khotbahnya bahwa di sekolah Alkitab beliau ranking 4, tetapi dari siswa atau murid 4, jadi terendah. Jadi Pak Dautoni tidak ingin menutupi tentang dirinya, tentang apa yang terjadi tentang dirinya, tentang bagaimana beliau ranking 4. Dan juga ketika sudah lulus sekolah Alkitab dan kemudian harus khotbah di pedalaman, kalau tidak salah di Kalimantan, dengan semangatnya menggunakan jas, dasi, ternyata yang mendengarkan hanya 1 orang. Tetapi Pak Dautoni tetap terus menjalankan taat dan setia menjadi bagiannya, dan Pak Dautoni percaya bahwa Tuhan akan menyertai Pak Dautoni. Jadi saudara-saudaraku, saya belajar dari Pak Dautoni tentang kerendahan hati. Karena sebagai dukun sakti ditakuti, disegani oleh banyak orang, terkenal, dan juga soal harta akan mudah. Tapi Pak Dautoni berani melepaskan semua atribut-atribut kesaktian, kehormatan, kepopularitasan, harta yang mudah, demi untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan Pak Dautoni mau merendahkan diri sedalam-dalamnya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian Pak Dautoni juga mau sekolah Alkitab. Dan ketika sekolah Alkitab juga harus sabar belajar dari awal, hari demi hari. Beliau tidak kembali lagi mau jadi dukun, tapi tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Setelah lulus ranking 4 dari murid nomor 4, tidak apa-apa, bahwa beliau tetap melekat dan berpegang pada janji Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi saat ini, karena kesabaran dan kerendahan hati Pak Dautoni, maka Tuhan menyertai Pak Dautoni untuk menjadi hamba yang senantiasa bersaksi, menjadi berkat bagi banyak orang dan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan tentang kesaksian yang saya dapatkan dari renungan khotbah Bapak Dautoni dan dari buku-bukunya. Saya belajar tentang kerendahan hati, bahwa ikut Tuhan Yesus Kristus dalam pertobatan, salah satu dasar utama pertobatan yang sejati adalah kerendahan hati.
dan Pak Dautoni telah melepaskan segala atribut duniawi, kekuasaan, kesaktian duniawi, melepaskan semua dengan rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan akhirnya dengan kerendahan hati Pak Dautoni ditinggikan oleh Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Salam bahagia.